warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Vika Widya Stuti, mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Kudus. Kali ini aku bakal nyampein resmi sebuah buku karya Wadi WP yang berjudul Koboi Kaya. Nah, buku ini terdiri dari 12 bab yang membahas tentang jurus-jurus jitu, bagaimana seorang entrepreneur memulai bisnis, dan tips-tips seorang entrepreneur biar sukses. So, yuk simak. Nah, bab pertama berjudul bagaimana memulainya, terdiri dari beberapa tips. Yang pertama, berani itu munculnya dari dalam. Janganlah kita berpikir karena kita tidak punya pengalaman dan kita tidak mampu. Pola pikir dan tindakan akan segera mengikuti keputusan kita. Tips yang kedua, lakukan segera, jangan mudah-mudah. Yang ketiga, kuasai secara detail. Mengawali sebuah usaha sangatlah mudah dan banyak caranya. Sedangkan untuk mempertahankannya memerlukan pelajaran dan keterampilan tersendiri. Jadi, semangat! Tips selanjutnya yaitu berbeda itu strategi. Beranilah tampil beda karena berbeda itu akan membuka peluang untuk lebih dikenal. Tips selanjutnya, berjuang itu butuh siasat. Seorang entrepreneur tidak boleh mudah percaya sebelum mencobanya. Keberhasilan dalam bisnis memang sangat ditentukan oleh semangat kewirausahaan yang tinggi. Tips yang terakhir dalam bab ini yaitu menaklukkan investor. Pada dasarnya, kebutuhan manusia yang tertinggi adalah pembuktian diri. Kebutuhan untuk membuktikan kemampuan diri inilah yang paling kuat mendorong seseorang untuk maju. Bab 2. Bagaimana menjadi entrepreneur? Tips yang pertama, semua bermula dari mimpi. Keberanian kita berimajinasi banyak menentukan kesuksesan sebagai entrepreneur. Yang kedua, lihat kebutuhan sekitar. Banyak hal yang dapat diraih di sekitar kita jika betul-betul jeli melihatnya. Terciptanya peluang bisnis terjadi karena sebuah bisnis yang dijalankan menangkap setiap peluang. Tips yang ketiga, empati membuat kita terlibat. Empati adalah mengerti apa yang diinginkan atau dirasakan oleh orang lain, mengetahui apa yang mereka suka atau tidak. Empati menjadi dasar yang penting dalam kebutuhan. Begitu juga dalam dunia bisnis. Tips selanjutnya, memberikan nilai tambah. Setiap bisnis akan memberikan peluang bisnis yang lain. Itulah sebuah nilai tambah. Yang tips selanjutnya yaitu menjual barang plus manfaatnya. Biasanya seorang pembeli sebuah produk didorong oleh rangsangan manfaatnya. Selain itu, apakah ada manfaat yang lebih dari sekadar fungsi hal tersebut? Itulah yang menjadi alasan pembeli. Tips selanjutnya, wujudkan mimpi pelanggan. Menjual produk ataupun jasa yang paling efektif adalah menjual sesuatu yang menjadi keinginan pelanggan. Tips yang terakhir, peluang tergantung cara melihatnya. Banyak pelajar yang memasarkan barang menekankan pada kemampuan untuk mengubah keinginan seorang konsumen. Entrepreneur akan melihat peluang sebagai pekerjaan selanjutnya. Yang ketiga, membidik pasar. Yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Seorang entrepreneur yang mumpuni akan mentolerir ambiguitas atau ketidakjelasan. Mereka lah yang membuat kesamar-samaran menjadi jelas. Yang kedua, adrenalin dan seni berhutang. Seorang entrepreneur berani melakukan dan mengambil resiko. Utang akan menjadi petaka jika dipakai untuk sesuatu yang tidak produktif atau dibelanjakan untuk kepentingan konsumtif. Dalam bisnis, berhutang untuk menambahkan modal kerja atau investasi itu adalah hal wajar. Yang selanjutnya, ada kejelian menangkap perbedaan. Marketing intelijen bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data yang biasanya menggunakan pikiran imajinatif pelanggan dan perilaku pesaing. Selanjutnya, bangunlah komunitas. Setiap hari tanpa sadari, kita ada korban iklan. Selanjutnya, prediksi sebuah fenomena. Ketika terjadi sebuah fenomena, berusahalah untuk mendapatkan gambaran lengkap sebelum fenomena tersebut selesai. Kemampuan ini akan membuat bisnis lebih aman karena kita lebih dulu memprediksi pasar. Yang terakhir, komentator bukanlah aktor. Bisnis ini berada di jalur tepat. Jika kita tidak mengambilnya, maka orang lain akan menyambarnya. Yang membedakan adalah keberanian seseorang untuk bertindak. Bab yang keempat, hati seorang entrepreneur. Yang pertama, belajar sambil mengerjakan. Untuk menjadi pengusaha andal, tidak perlu memiliki pengalaman terlebih dahulu. Kerjakan dulu semuanya. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Sebuah keberhasilan sifatnya hanya sementara, karena setelah itu akan ada lagi persoalan baru. Hal ini akan terus terjadi, namun akan mudah untuk dilewati jika kita memahami persoalan dengan baik. Tips selanjutnya yaitu mengelola kegagalan. Jika kita mampu mengelola kegagalan, maka kita akan jauh
bangkit lebih kuat daripada sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu mengelola stres. Dalam hidup kita pasti akan dihimpit dan dikekang oleh berbagai macam masalah. Yang perlu kita lakukan hanyalah bersabar dan melaluinya. Selanjutnya yaitu fokus pada masalah dan tidak fokus pada hal lainnya. Selanjutnya yaitu mencari cara terbaik. Bisnis yang unggul saat ini adalah bisnis yang mengutamakan hal-hal secara personal dan menyentuh konsumennya secara emosional. Bab yang kelima, pola pikir entrepreneur. Selalu di pinggir dunia. Seorang entrepreneur harus selalu haus pada peluang dan tantangan, karena hal tersebut yang membuat hari-hari menjadi bernilai. Yang kedua, memanfaatkan resiko. Entrepreneur jadi adalah seorang yang berani mengambil sebuah resiko dengan calculated risk, yaitu sudah memperhitungkan terlebih dahulu risiko yang akan terjadi. Yang ketiga, cerdas melihat peluang. Entrepreneur jadi tidak bisa membiarkan begitu saja sebuah peluang yang dilihatnya. Hasratnya akan tinggi untuk langsung beraksi ketika melihat peluang. Yang terakhir, jangan cepat puas. Ketika cita-cita seorang entrepreneur tercapai, maka ia akan langsung membuat sesuatu yang baru. Bab yang keenam, tugas entrepreneur. Kreatif itu berbeda. Jiwa kreatif sebagai seorang entrepreneur sangat dibutuhkan. Jangan pernah membuang waktu berdiam terlalu lama karena sebuah kegagalan. Tips yang kedua, mengelola sumber daya. Kemampuan seorang entrepreneur untuk mengelola usaha adalah mutlak, karena ini adalah langkah kedua setelah mereka berani untuk memulai usaha. Tips yang ketiga, berkomunikasi itu seni. Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill, yaitu keterampilan seseorang dalam mengendalikan dan mengenal dirinya atau dengan kata lain karisma. Tips yang terakhir, insting kepemimpinan. Setiap manusia terlahir memang sudah dipersiapkan menjadi seorang pemimpin atau pemenang. Dalam kondisi tertentu, terkadang kepemimpinan seseorang baru keluar karena pesona dunia saat ini. Bab yang ketujuh, zona zero prinsip entrepreneur. Tips yang pertama, mulai dari nol. Banyak orang yang mau berbisnis tetapi terhenti karena alasan modal. Sebenarnya, modal seorang entrepreneur bukan hanya uang, tetapi juga keterampilan, jaringan, vendor, supply produk, dan masih banyak lagi. Itulah aset utama para pebisnis. Tips yang kedua, jujur dalam bisnis. Kejujuran bagi seorang pebisnis dapat menunjukkan kepercayaan dalam usahanya. Seringkali dalam berbisnis kita harus bermanis lidah kepada konsumen. Tips yang terakhir, zero mind atau pengosongan pikiran. Seorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam berbisnis sangat banyak manfaatnya. Misalnya, ketika menghadapi tantangan, kerumitan, dan terpaan masalah. Bab yang ke-8, berbisnis tanpa uang tunai. Bukan mencari, tetapi dicari modal. Berbisnis modalnya bukan hanya uang, tetapi kelayakan bisnis yang dinilai. Modal dapat berasal dari pihak lain atau uang muka yang diputar-putar saja. Yang terpenting, money management-nya yang kuat. Tips selanjutnya yaitu kerjasama modal. Kerjasama modal yaitu modal uang dan modal keahlian. Ketika melihat sebuah peluang tanpa menunggu lama, langsung mengambil peluang tersebut. Tips selanjutnya yaitu bagi hasil yang menguntungkan. Hasil penjualan biasanya menurut perjanjian akan dibagi 50/50. Pembagian ini sering digunakan. Bagi hasil biasanya lebih menarik jika hubungan kita dengan relasi atau persahabatan yang sudah lama terjalin. Terus selanjutnya yaitu menjadi perantara atau broker. Dengan menjadi broker, kita juga membangun jaringan dengan kalangan berduit yang biasanya adalah para pengusaha sukses. Tips selanjutnya, berbarter dengan pemasok. Barter akan mempunyai nilai lebih jika kedua benda memiliki nilai intangible dan tidak berwujud. Multifungsi, menghilangkan kekecewaan dengan mengisi hari-hari dengan kegiatan baru. Selanjutnya, bab ke-9 yaitu dengan entrepreneur. Penilai karakter yang baik. Dalam tubuh manusia seakan ada unsur kimia yang memberikan getaran atau signal tertentu tentang ketajaman intuitif. Bagi entrepreneur, pelatihan memahami, mengenal, dan menilai karakter perlu dilakukan. Tips yang kedua, orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan. Bahkan kita dapat menemukan peluang bisnis lagi pada pelanggan kita. Tips selanjutnya yaitu fokus awal dari cinta. Untuk dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan, karena sebuah kesungguhan akan muncul bersama rasa cinta itu sendiri. Terus selanjutnya, meningkat promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa pihak produk kita akan menjadi prioritas bagi konsumen. Tips selanjutnya, berhitung sebelum berhutang. Memberikan kredit tidaklah mudah karena banyak risiko yang harus diterima. Jadi seorang entrepreneur harus
selanjutnya yaitu memilih orang yang tepat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari seseorang adalah dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan jangan terlalu mencampuri urusan pekerjaan mereka. Tips selanjutnya yaitu peluang itu membutuhkan kesempatan. Tentukan segera bakat kita, kemudian kembangkan menjadi sebuah peluang. Banyak peluang yang bisa kita ciptakan dari sebuah hobi dan minat kita. Tips selanjutnya dalam bab ini yaitu sosialisasi dan promosi. Seorang entrepreneur sangat disarankan mempunyai jiwa sosial yang tinggi sehingga dapat dikenal di lingkungannya. Tips yang terakhir yaitu pandangan jauh ke depan. Pandangan seorang entrepreneur harus jauh ke depan. Banyak impian yang memerlukan banyak cara dan strategi untuk mencapainya. Bagi yang ke-10 berjudul Aturan Main Entrepreneur. Berpikir positif. Apa yang kita keluarkan akan kembali kepada kita dengan kekuatan kita. Baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, kehidupan akan memberikan hal yang positif pula kepada kita. Jangan pelit ilmu. Bersosialisasi dan berkarya adalah paket dukungan masyarakat yang baik karena status dan reputasi seseorang dapat terangkat lewat tindakan tersebut. Fenomena magis tidak perlu orang pintar, paranormal, atau feng shui. Kita sendiri yang mampu membangun kredibilitas bisnis karena kita tidak akan pernah mengandalkan pendapat panik seperti itu. Selanjutnya, menjual butuh strategi. Seorang entrepreneur dituntut kemampuan dan kejeliannya dalam menghadapi kompetensi terhadap produk dan jenisnya. Selanjutnya, belajarlah dari pengalaman orang lain. Belajarlah dari seseorang yang berpengetahuan dan melakukan apa yang diketahui. Yang terakhir, berinvestasilah. Sebagai entrepreneur, kita diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung. Sebuah contoh yang sudah dijalani. Bagi yang ke-11, ada budaya entrepreneur. Belajar dan berikan hal yang terbaik. Seorang entrepreneur sejati selalu haus akan ilmu. Bisnis yang dibangun dengan ilmu yang tepat pasti akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Selanjutnya yaitu sportif, tumbuh dari dalam. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang berjiwa sportif dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu menciptakan kader. Kaderisasi adalah sarana kita berpindah selama kita masih mengerjakan segala hal sendiri. Kebebasan waktu tidak akan kita miliki. Selanjutnya, berdaya juang. Ambil resiko dan hidupkan survival instinct. Carilah peluang dalam sebuah kesempatan untuk berwirausaha. Tips yang terakhir yaitu menunda kesenangan. Tundalah memanfaatkan uang untuk kesenangan. Teruslah bekerja, mengembangkan aset, dan terus memutar uang untuk aset. Selanjutnya yaitu bab terakhir dalam buku ini yang berjudul Sikap Entrepreneur. Yang pertama, modal orang lain. Melihat sebuah peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses, berarti kita memiliki mental bisnis. Yang kedua, jaringan orang lain. Cara pintar lainnya yang harus dimiliki setiap entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain, karena itu adalah sebuah sarana sukses seorang pebisnis. Yang ketiga, tenaga orang lain. Pergunakan tenaga orang lain dalam menjalankannya, sedangkan untuk ide, biar kita yang menanamnya. Yang terakhir, memiliki salesmanship. Sebagai sales, banyak mengenal orang